Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berupa kesehatan yang tentunya sehat wal afiyah, yang kemudian dengan sehat wal afiyah itu kita dimudahkan Allah untuk beribadah. Karena sehat saja tidak afiyah berarti hanya sehat, tidak suka, tidak senang, tidak semangat untuk beribadah. Maka ketika kita diberikan nikmat sehat wal afiyah, tentunya mari kita terus tingkatkan kualitas ibadah kita yang saat ini sudah masuk malam ke 18. Nggih. Mboten 17. Pemerintah 17. Oh. Berarti kula jangan mboten pemerintah nggih. Rakyat biasa nggih. Nggih. Rakyat biasa nderek sing 18. Nderek sing luwih kathah 30. Nek pemerintah 29. Kok seneng sing kathah, Pak? Alasane napa? Tambah kathah pahalane nggih. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 184 ayyamam ma'dudat, bahwa kita diperintahkan berpuasa Ramadan beberapa hari tertentu. Beberapa hari tertentu itu adalah 29 atau 30. Berarti bener apa nggih? Kan 29 sama 30. Berarti bener semuanya. Sing 31 salah. Sing 28 tambah ngurangi nggih salah. Jadi patokannya pun wonten, tidak usah ditambahi, tidak usah dikurangi. Nek perbedaan pendapat 29 mbek 30 di Indonesia sudah biasa. Tapi ya kita pilih, harus salah satu yang kita pilih. Dasarnya adalah bahwa kita memilih metode hisab, hitungan. Hitungan niku secara astronomi berarti tidak bisa berubah, artinya pasti. Hitungannya jelas, hitungannya pasti. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 2 kali 2 4. Udah apa tuh, Pak? Udah jelas. Tapi kemudian metode ru'yatul hilal itu sebenarnya juga menggunakan metode hisab. Dua-duanya menggunakan metode hisab. Muhammadiyah dulu juga metode ru'yatul hilal, kemudian terus dikaji ilmunya, kemudian akhirnya memilih cukup hisab saja. Nah, di NU maupun di pemerintah itu menggunakan hisab juga, cuman ilmu hisabnya digunakan untuk mengetahui posisi bulan. Oh, dihitung sekian, nanti posisi bulan di sebelah kanan, kita teropong arah sana. Oh, ternyata dihitung posisinya tengah-tengah, kita nanti teropong ke sana. Yang menjadi beda kalau di hitungan hisab niku walaupun 0 derajat sekian itu sudah tanggal, sudah wujudul hilal. Nah, yang kemudian beda karena ru'yatul hilal merasa kalau 1 derajat, 2 derajat tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau dengan teropong, akhirnya sekarang ditentukan 3 derajat. Tapi didelok dhisik, nek kira-kira didelok gak ketok, nah, berarti disimpulkan bahwa mulainya puasa seperti kemarin itu hari Selasa kan ngoten. Jadi sama-sama menggunakan metode hisab. Cuma masalahnya kan harus melihat. Tapi kemudian ternyata sampai 8 derajat kalingan mendung terus pundi. Kira-kira terus pundi? Mosok ngenteni didelok dhisik kan ngoten nggih. Akhirnya kita pilih yang pasti, ayyamam ma'dudat, kita pilih yang metode hisab, sudah jelas. Kalender itu hitungan sampai berapa tahun nggih pun jelas. Bahkan Majelis Tarjih itu sudah mengumpulkan 100 tahun kalender
kalender Hijriah juga. Tapi kemudian kedawan, akhirnya disimpulkan wis 50 tahun saja. Sudah dihitung, bisa dihitung. Mestinya kalau di kalender yang buatan pemerintah, ketika tanggal 10 April, itu kan kira-kira Hari Raya Idul Fitri. Kalau kira-kira karena belum bisa melihat, karena belum dilihat, maka mestinya ditulisi dalam konfirmasi, ngoten nggih. Nggih, karena apa? Oh, belum tahu kok. Kudu ndelok dhisik kan ngoten nggih. Beda dengan yang sudah pasti. Besok akan gerhana matahari, besok akan gerhana bulan, semuanya bisa dihitung. Jadi harus konsisten menggunakan metode ru'yatul hilal yang kira-kira dia harus melihat. Ketika akan sholat duhur misalnya, harus lihat matahari, nggak boleh lihat jam, nggak boleh lihat hitungan, ndelok dhisik. Waya maghrib, oh wis benang merah, wis rodok kuning, rodok merah, mulai gelap, oh maghrib. Nggak boleh ndelok waktu, nggak boleh. Ketika isya juga demikian, oh wis gelap, masuk isya. Ketika subuh ndelok maneh, tapi ini mendung, nah susah. Masalahnya nggak bisa dilihat. Maka kita yakin dengan metode hisab, mudah-mudahan ini sebagai ijtihad kita, mudah-mudahan sebagai mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang ijtihadnya salah dapat pahala 1, nek bener dapat pahala 2. Hadirin jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan puasa. Tidak hanya sekedar puasa saja, kita juga diperintahkan untuk sholat. Contohnya apa? Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kita diperintahkan untuk apa? Mendirikan sholat. Yang jadi masalah kadang-kadang posone jangkep, tapi sholatnya bermasalah. Ngapunten niki isya ditambah qiyam Ramadan penuh, subuh pinten, Pak? Penuh nggih. Ramadan tok. Kunci niku subuh. Kalau ningali teng Masjid Binangun, teng daerah Buduran mriku, dekat dengan rumah saya. Isya niku ngeten, lho parang subuh, asli karena sak baris. Nah, ini berarti apa? Berarti kita masih menyepelekan apa yang diperintahkan Allah, terutama laki-laki. Karena laki-laki itu 5 waktu wajib, ada yang wajib ain, ada yang sunnah muakkadah. Pendapat para ulama untuk 5 waktu di masjid bagi laki-laki. Maka dari rentetan surat Al-Baqarah 183 sampai 186 itu Allah memerintahkan kepada kita di samping puasa Ramadan juga jaga sholat kita, wajib kita, sunnah kita. Bahkan nanti di alam akhirat yang pertama kali diperiksa adalah amalan sholat. Wonten kira-kira hadis menjelaskan bahwa nanti yang diperiksa adalah umrohnya, yang diperiksa adalah hajinya. Wonten niku bos kula bolak-balik setahun niku wonten nek ping 5 umroh. Terus sing gak iso iki piye? Nah, gak usah khawatir, besok nanti di akhirat yang ditanya bukan umrohnya, bukan hajinya, tapi sholatnya. Sing gak mampu takonane titik. Sing donyane akeh, gawe apa ae donyamu, apa kok pek dhewe, apa gawe umroh ae dhewe, kan ngoten. Tanggamu kelaparan gak kamu kasih. Saudaramu gak makan gak kamu kasih. Kamu bangga dengan umrohmu, kamu bangga dengan hajimu. Maka jangan berkecil hati. Gak usah kemudian sedih hati. Wis bolak-balik umroh rek. Jadi kemudian hanya ketika muncul hatinya sombong, ya percuma saja kan ngoten. Artinya bahwa ibadah kita harus maksimal, mulai dari sholat kita, puasa kita, ibadah sunnah kita. Karena sholat yang wajib jika kurang akan ditambali, akan ditutup dengan ibadah yang sunnah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian di surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di sini Allah memberikan kabar kepada kita di bulan Ramadan itu di samping puasa, di samping sholat juga belajar membaca Al-Qur'an. Yang belum bisa, yang sudah bisa mentadaburi Al-Qur'an, tadarus, kemudian mengamalkan. Jadi hukumnya wajib bagi setiap orang Islam itu belajar membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.
sesuai dengan tajwid, sesuai dengan makhraj. Ngapunten Bapak Ibu sekalian, apakah sekarang masih belum bisa baca Quran sesuai dengan tajwid dan seterusnya? Kalau belum bisa, kita masih punya dosa besar. Kenapa? Karena tidak belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini firman Allah, jangan sampai kita sepelekan, jangan sampai kita remehkan. Kita sudah sholat jos luar biasa, Masya Allah, puasanya luar biasa, tapi Quran ini juga pedoman hidup kita. Maka yang belum, monggo, karena masih punya dosa besar. Kalau dosa kecil dengan amalan-amalan wajib maupun sunnah terhapus dosa-dosa kecil kita. Tapi kalau dosa-dosa besar tidak bisa dengan amalan terhapus, tapi harus bertaubat. Jadi yang belum belajar, yang di sini ada tahsin Pak nggih? Alhamdulillah, sing derek pinten? Nah, 20, alhamdulillah. Tambah malih, Pak. 20 cilik. Loh niki kewajibane takmir nggih. Ngejak para jamaah tidak hanya sekedar sing digenjot kajian napa tematik, kajian kitab, kajian tauhid. Lho maca Quran iki wajib nggih. Hati-hati, bulan Ramadan tadi kita diingatkan puasanya, sholatnya, baca Qur'annya. Bahkan di bulan Ramadan Allah mengabarkan kepada kita, tidak hanya itu, ayo memperbanyak doa. Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya, wahai Muhammad, tentang aku, hambaku orang-orang yang beriman kepadaku, ketika memohon kepada aku, katakanlah aku dekat, kata Allah. Jadi kalau kita mohon kepada Allah itu tidak jauh, Allah sangat dekat. Diibaratkan di hadis itu seperti apa? Lehernya unta itu dengan yang nuntun atau yang mengemudikan. Itu sangat dekat kalau kita minta kepada Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku meminta kepadaku, akan aku kabulkan. Bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bisa meninggalkan yang dilarang Allah, melaksanakan segala yang diperintahkan Allah bagi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Apa syaratnya? Fal yastajibuli. Syaratnya adalah taat kepadaku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, percaya bahwa doanya akan dikabulkan. Maka ketika kita tahu di akhir menjelang berbuka itu sebenarnya doa-doa terkabul di situ. Yang rata-rata kita apa ketika saat berbuka? Ndonga napa ndelok takjile? Nggih, wantri niku kula liwat teng napa Sukodono niku. Kok macet iki ana apa sih? Sore-sore saderenge buka niku. Ternyata apa? Antri takjil. Nek antri niku kan mboten ndonga, paling ndongane ya Allah kok suwene nang cepet paling ngoten nggih. Mboten ndonga sing kira-kira dibutuhkan. Jadi syaratnya taat kepada Allah kalau doa kita ingin dikabulkan. Dan Allah pasti mengabulkan doa kita. Cuman ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita. Yang pertama, dikabulkan langsung di dunia. Langsung di dunia itu bisa 1 bulan, 2 bulan, setahun, 10 tahun. Bisa bertahun-tahun baru keturutan. Puluhan tahun baru keturutan. Allah pasti mengabulkan. Itu cara yang pertama. Jangan kemudian ngersula, yamun yamin kok durung dikabulno doaku. Yang kedua, Allah menunda nanti di alam akhirat. Tabungan kita, doa kita yang banyak itu nanti akan dikumpulkan di akhirat, kemudian diberikan Allah saat di akhirat ketika kita membutuhkan. Jadi nggak usah khawatir, pasti Allah mengabulkan. Yang ketiga, caranya adalah dengan mengganti dari apa yang kita inginkan. Misalnya kita pengen jadi orang kaya, kemudian Gusti Allah ngerti ini hambaku iki tak kei sugih. Engko ya apa iki? Aku ngerti nek mesti engko ngawur, mesti ta malah terus kemudian gak ingat aku. Akhirnya keluyuran waya poso nggih, mboten poso. Waya poso ketok sikile tok nang nggone warung kan ngoten nggih. Maka kadang nggih itikaf niku sampai mulai maghrib sampai subuh itikaf mriku.
Karen deres maca Quran nggih. Husnudzon mawon. Jangan sampai kemudian wah itu mesti ya jangan. Wis husnudzon kita doakan orang-orang yang masih itikaf di warung itu mudah-mudahan itikafnya adalah membaca Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi kemudian diganti dengan yang mungkin anaknya pinter-pinter soleh-solehah, rezekine barokah kan ngoten. 3 hal nggih, dengan langsung di dunia, di alam akhirat, atau diganti dengan cara yang lain yang menurut Allah lebih baik untuk seorang hambanya. Kemudian di sisi lain bagaimana supaya doa kita terkabulkan? Yang pertama adalah antara hati dan lisan harus sinkron. Salat niku donga apa mboten? Donga salat niku, tapi masalahnya kadang-kadang salat yang ngelamun kemana-mana, maka fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Hatinya mikir kuncine, mikir sandale, aku mau sandal wapi ya apa kira aman gak? Tapi sini itu bunyi Quran, tapi hatinya itu loh kemana-mana, enggak sinkron. Yang kedua, doanya tidak ikhlas karena Allah, maka doanya itu harus karena Allah. Tidak boleh dengan yang lain. Kalau dengan yang lain berarti menduakan Allah. Harus minta kepada Allah. Yang ketiga, jangan masukkan makanan, minuman dalam diri kita yang diharamkan oleh Allah, termasuk pakaian kita. Bu wingi-wingi disogok karo baju untuk kecalek, misalnya ngoten nggih. Terus damel salat. Nah, bajunya itu akhirnya dipakai untuk sholat, akhirnya tidak diterima oleh Allah gara-gara memakai pakaian yang haram. Ar-rasi wal murtasi finnar, orang yang menyogok dan yang disogok itu masuk neraka. Langsung neraka, kang tadi dosa langsung neraka. Maka jaga kualitas ibadah kita, puasa kita, sholat kita, ngaji kita, doa kita harus serius minta kepada Allah dan yakin sebagai orang yang beriman kepada Allah bahwa doa-doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah, doa-doa kita senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.